Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok genap, yaitu kelompok 2. Saya Ade Febriani, NIM 122190004, dan juga rekan saya, Fitri Maimunah, NIM 122190038. Kami akan membahas dan menerangkan tentang pendidikan, pelatihan, dan pengembangan tenaga kerja pada PT Kimia Farma Perseo Tbk di Jakarta. Sebelum menerangkan tentang pendidikan, pelatihan, dan pengembangan tenaga kerja pada PT Kimia Farma di Jakarta ini, sebaiknya kita membahas sedikit tentang sejarah PT Kimia Farma Tbk Jakarta. Kimia Farma adalah perusahaan yang lahir dari kebijakan pemerintah untuk menasionalisasi perusahaan-perusahaan asing di Indonesia dan merupakan perusahaan farmasi pertama di Indonesia yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda di tahun 1871. Kimia Farma pada awalnya bernama NV Chemical Handle Redcap NCO. Kemudian pada tanggal 16 Agustus tahun 1971, bentuk badan hukum PNF diubah menjadi perseroan terbatas, sehingga nama dari perusahaan berubah menjadi PT Kimia Farma Perseo. Pada tanggal 4 Juli 2001, PT Kimia Farma Perseo kembali mengubah statusnya menjadi perusahaan publik dan nama perusahaan disesuaikan dengan statusnya saat itu, yaitu menjadi PT Kimia Farma Perseo Tbk. Bersamaan dengan perubahan tersebut, perseroan telah dicatat pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya yang sekarang kedua bursa efek tersebut menjadi satu, yaitu bernama Bursa Efek Indonesia. Perkembangan dari perusahaan saat ini, Kimia Farma telah berkembang menjadi perusahaan dengan pelayanan kesehatan terintegrasi di Indonesia, bahkan hingga ke mancanegara. Kimia Farma didukung oleh beberapa entitas anak perusahaan sebagai pilar bisnis dari perseroan, yaitu terdapat PT Kimia Farma Apotek yang bergerak dalam bidang kegiatan usaha retail, farmasi, dan juga layanan kesehatan. Ada PT Kimia Farma Trading and Distribution yang bergerak dalam kegiatan usaha, distribusi, dan perdagangan produk dari kesehatan. Untuk tujuannya sendiri, PT Kimia Farma Tbk memiliki tujuan yaitu dalam ikut serta melaksanakan dan menjunjung kebijakan serta program dari pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional dalam bidang industri kimia, farmasi, biologi, dan kesehatan, serta industri makanan dan juga minuman. TBK Kimia Farma memiliki tujuan ada 3, yaitu mendukung setiap kebijakan pemerintah di bidang pengadaan obat, mengingat PT Kimia Farma Perseo Tbk ini merupakan salah satu badan usaha milik negara dalam bidang industri farmasi. Lalu yang kedua ada memupuk laba demi keberlangsungan usaha, lalu juga ada sebagai agen of development, yaitu menjadi pelopor perkembangan kefarmasian yang ada di Indonesia. Sebuah perusahaan pasti memiliki tujuan dari berdirinya perusahaan itu di masa mendatang, dengan mendeskripsikan serta mengembangkan rencana yang akan dilakukan perusahaan untuk mencapai tujuan awal dari berdirinya perusahaan, yaitu pada PT Kimia Farma Perseo Tbk memiliki visi dan misi. Visi menjadi perusahaan jaringan layanan kesehatan yang terkemuka dan mampu memberikan kesehatan bagi masyarakat di Indonesia. Lalu untuk misinya sendiri, menghasilkan pertumbuhan nilai perusahaan yang berkelanjutan berbasis teknologi, lalu juga berbasis informasi dan berbasis komunikasi melalui pengembangan layanan kesehatan yang terintegrasi meliputi apotek, klinik, optik, alat kesehatan, dan layanan kesehatan lainnya. Lalu saluran distribusi utama produk sendiri dan juga pilihan utama saluran distribusi produk prinsipal. Lalu ada sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, komitmen, dan juga integritas tinggi, ada pengembangan bisnis baru, dan juga ada peningkatan pendapatan lainnya atau fee-based income. Geografis perusahaan, yaitu PT Kimia Farma Perseo Tbk memiliki kantor pusat yang berada pada Jalan Veteran nomor 9 Jakarta dengan kontak yang bisa dihubungi 02138477709 dengan website resmi yang dapat diakses oleh siapapun, yaitu pada webmaster@kimiafarma.co.id. Di situ terdapat informasi-informasi yang diberikan dan dibutuhkan oleh masyarakat luas tentang PT Kimia Farma ini. Lalu
ukuran dari perusahaan PT Kimia Farma ini sekitar 10.000 hektar, memiliki lebih dari 1.000 karyawan. Fasilitas produksi yang terletak di PT Kimia Farma Perseo di Jakarta ini merupakan satu-satunya pabrik di Indonesia yang ditugaskan oleh pemerintah untuk memproduksi obat golongan narkotika dan juga ARV. Karena pabrik ini telah mendapat berbagai sertifikat seperti sertifikat cara pembuatan obat yang baik, lalu juga terdapat sertifikat cara pembuatan obat tradisional yang baik, sertifikasi sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, ada kategori Gold dari Kementerian Tenaga Kerja, lalu juga telah diaudit oleh PT BKI atau Bina Klasifikasi Indonesia, serta telah mendapatkan sistem manajemen mutu ISO 901 dan juga 2008. PT Kimia Farma Perseo Tbk di Jakarta ini terdapat gedung perkantoran, lalu juga ada gedung produksi beta laktam, dan juga ada gedung produksi non beta laktam. Dan ada instansi untuk gedung pengolahan air limbah yang dihasilkan oleh proses produksi dari perusahaan PT Kimia Farma Tbk yang ada di Jakarta ini. Lalu untuk bab 2 selanjutnya akan dibahas dan diterangkan oleh rekan saya, yaitu Fitri Maimunah. Untuk Fitri Maimunah, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan penjelasan selanjutnya yang telah dilakukan oleh teman saya. Kita masuk ke poin mengenai pengertian dari pendidikan. Nah, pengertian dari pendidikan ini cukup banyak. Salah satunya tertera dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai pendidikan, di mana pendidikan merupakan suatu usaha yang sadar dan terencana guna mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar nantinya peserta didik dapat secara aktif untuk mengembangkan potensi dirinya, untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kemudian untuk melakukan pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang nantinya diperlukan bagi dirinya, bagi masyarakat, serta bagi bangsa dan negara. Selain itu juga para ahli mengemukakan pendapatnya seperti Fuad Ihsan hingga nantinya Ki Hajar Dewantara juga mengemukakan pendapatnya. Nah, secara garis besar, pendidikan adalah suatu usaha yang sadar dan terencana untuk memberikan bimbingan atau pertolongan dalam mengembangkan potensi jasmani dan rohani yang diberikan oleh orang yang dewasa kepada anak-anak guna mencapai kedewasaannya, serta untuk mencapai tujuan agar nantinya si anak mampu untuk melaksanakan tugas hidupnya secara mandiri. Nah, kemudian kita masuk ke jenis dan fungsi dari pendidikan itu sendiri. Nah, jenis dari pendidikan dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada formal dan yang kedua ada non-formal. Nah, pendidikan formal itu merupakan pendidikan yang didapatkan dengan mengikuti kegiatan yang terstruktur, di mana dalam hal ini disediakan oleh lembaga pemerintahan atau badan pemerintahan. Nah, kemudian untuk pendidikan non-formal sendiri merupakan pendidikan yang didapatkan melalui aktivitas sehari-hari dari seseorang, di mana dalam hal ini tidak terikat oleh lembaga-lembaga tertentu. Kemudian kita masuk ke fungsi dari pendidikan. Nah, selain fungsi, pendidikan juga memiliki tujuan. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang telah saya sebutkan tadi, tujuan dari pendidikan yaitu untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang nantinya demokratis serta bertanggung jawab. Nah, kemudian untuk fungsi dari pendidikan yaitu untuk mempersiapkan anggota masyarakat untuk nantinya dapat mencari nafkah secara mandiri. Kemudian untuk mengembangkan bakat dari seseorang, kemudian untuk melestarikan kebudayaan yang ada, dan menanamkan keterampilan yang nantinya diperlukan. Nah, kita masuk ke pengertian dari pelatihan. Banyak ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian dari pelatihan ini. Nah, menurut Andrew F. Sikula, beliau mengemukakan bahwa training is a short-term educational process utilizing systematic and organized procedure by which non-managerial personnel learn technical knowledge and skill for a definite purpose. Jadi, pendidikan adalah suatu proses yang jangka pendek, di mana dia itu menggunakan prosedur yang sistematis serta terorganisir. Sehingga nantinya karyawan operasional belajar
mengenai pengetahuan teknik dari pengerjaan dan keahlian untuk melakukan suatu tujuan tertentu. Nah, kemudian kita masuk ke pengertian dari pengembangan tenaga kerja. Nah, pengembangan tenaga kerja merupakan suatu kegiatan pendidikan dan latihan sebagai suatu cara guna untuk meningkatkan kinerja dari seorang karyawan atau tenaga kerja. Nah, caranya yaitu dengan meningkatkan pengetahuan yang dimiliki, kemudian keterampilan serta sikap sehingga nantinya dapat meningkatkan suatu peningkatan kualitas kerja yang diharapkan agar nantinya perusahaan dapat memiliki kekuatan untuk berkompetisi di pasar global. Nah, kemudian kita masuk ke pendidikan tenaga kerja di perusahaan, di mana dalam hal ini terbagi menjadi beberapa metode. Yang pertama yaitu ada training method atau classroom method, di mana pada metode ini peserta akan dimasukkan ke dalam suatu kelas yang dapat digunakan sebagai suatu metode pendidikan juga. Kemudian kita masuk ke yang kedua yaitu ada understudy, di mana merupakan teknik pengembangan yang dilakukan dengan cara praktik langsung bagi seseorang yang dipersiapkan untuk menggantikan jabatan atasannya, di mana nanti dia itu belajar kepemimpinan dengan praktik langsung tersebut. Kemudian ada job rotation and plan progression, di mana pada teknik ini dilakukan dengan cara memindahkan peserta secara periodik untuk menambah keahliannya dan kecakapannya untuk setiap jabatannya. Nah, kemudian yang keempat ada coaching atau counseling, di mana nantinya pendidikan dilakukan dengan cara atasan mengajarkan keahlian serta keterampilan kerja kepada bawahannya. Nah, sementara konseling itu sendiri dilakukan dengan melakukan diskusi secara langsung antara pekerja dengan manajer mengenai hal-hal yang sifatnya pribadi biasanya. Nah, kemudian kita masuk yang kelima, yaitu ada junior board and executive or multiple management, di mana merupakan suatu komite penasihat yang terdiri dari calon-calon manajer nih, yang ikut memikirkan atau memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada dalam suatu perusahaan. Nah, kemudian yang keenam yaitu ada commit assignment, di mana nantinya dibentuk suatu komite untuk melakukan penyelidikan, pertimbangan, analisis, dan untuk melakukan pelaporan tentang masalah yang terjadi. Nah, kita masuk ke metode yang ketujuh, yaitu ada business game atau biasa dikenal dengan keterampilan bisnis, merupakan suatu metode yang dilakukan untuk melakukan perlombaan atau untuk biasanya dilakukan persaingan. Kemudian kita masuk yang ke-8, yaitu ada sensitivity training atau dengan membantu mengerti akan keadaan dirinya sendiri. Nah, kemudian ada other development method, di mana pada pendidikan ini digunakan untuk pendidikan terhadap manajemen saja atau untuk terhadap manajer saja. Nah, kita masuk ke pelatihan tenaga kerja di perusahaan. Nah, pelatihan tenaga kerja di perusahaan ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama yaitu agar kuantitas pekerjaan dihasilkan dari pelatihan, contohnya yaitu jumlah kata misalnya yang diketik per menitnya atau jumlah aplikasi yang nantinya diproses dalam satu satuan hari. Kemudian yang kedua, agar kualitas pekerjaan setelah pelatihan dapat meningkat. Contohnya yaitu dengan biaya dalam dolar serta pengerjaan ulang, sehingga tidak terjadi adanya kehilangan akibat kerusakan. Nah, kemudian ada batasan waktu dari pekerjaan dapat berkurang, kemudian juga dilanjutkan dengan penghematan biaya sebagai hasil dari pelatihan. Nah, kita masuk ke komponen-komponen dari pelatihan tenaga kerja di perusahaan. Yang pertama, yaitu ada tujuan dan sasaran dari pelatihan sendiri itu harus diukur dengan jelas dan dapat diketahui. Nah, kemudian yang kedua, para pelatih atau trainer harus merupakan seseorang yang ahli dalam bidangnya serta berkualitas dan memadai. Kemudian materi pelatihan dan pengembangannya itu harus disesuaikan terlebih dahulu dengan tujuan yang nantinya hendak dicapai oleh perusahaan. Nah, yang terakhir yaitu peserta pelatihan dan pengembangan atau trainers
harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, kita masuk ke bagian tahapan dari pelatihan tenaga kerja di perusahaan. Secara umum, tahapannya itu ada 6. Yang pertama yaitu ada identifikasi, kebutuhan dari pelatihan, kemudian dilanjutkan dengan menetapkan tujuan dan sasaran yang diperlukan. Kemudian menetapkan kriteria dari keberhasilan dengan suatu alat ukur tertentu. Kemudian yang keempat, menetapkan metode yang cocok untuk pelatihan. Nah, yang kelima, mengadakan percobaan atau tryout dan revisi sehingga nantinya tenaga kerja dapat memahami mengenai pelatihan yang telah didapatkannya, kemudian mengimplementasikannya dan mengevaluasi. Nah, pelatihan tenaga kerja di perusahaan juga memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, dalam PowerPoint ini saya sampaikan ada 6 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama yaitu ada materi atau isi dari pelatihannya, kemudian ada metode pelatihannya, kemudian dari pelatihnya sendiri atau dari instruktur, kemudian dari peserta pelatihan, kemudian sarana pelatihan, serta evaluasi pelatihannya. Nah, metode dari pelatihan sendiri ini secara umum dibagi menjadi 2, yaitu ada on the job training dan off the job training. Nah, on the job training ini merupakan suatu metode di mana karyawan dilatih untuk melakukan pekerjaan baru dengan melakukan supervisi secara langsung seorang pelatih yang telah berpengalaman. Nah, contohnya yaitu ada dengan rotasi jabatan, kemudian ada latihan instruksi kerja, kemudian magang, coaching, serta penugasan secara sementara. Nah, sementara untuk yang kedua yaitu off the job training, di mana metode ini sendiri dibagi menjadi 2, yaitu ada metode simulasi dan metode presentasi informasi teknik. Nah, metode simulasi ini merupakan metode yang dilakukan dengan melakukan pendekatan karyawan peserta latihan, di mana melakukan nantinya akan menerima representasi atau tiruan dari suatu aspek organisasi dan nantinya diminta untuk menanggapi seperti apa sih keadaan sebenarnya. Kemudian untuk presentasi teknik, metode ini mempunyai tujuan untuk mengajarkan berbagai sikap serta konsep atau keterampilan kepada para peserta. Nah, contoh dari metode off the job untuk metode ini, yang pertama untuk off the job training itu contohnya seperti role playing, kemudian bisnis game bisnis, kemudian ada festival training, serta latihan laboratorium. Sementara untuk contoh yang off the job training, ada dengan kuliah, kemudian ada presentasi video, kemudian konferensi, serta program instruction. Nah, selain itu juga ada studi sendiri atau biasa dikenal dengan self-study. Nah, kita masuk ke poin pengembangan tenaga kerja di perusahaan. Nah, tujuan dari pengembangan ini terdapat beberapa poin. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan produktivitas kerja, mulai dari kualitas serta kuantitas dari produksi itu sendiri, baik secara teknikal, human skill, serta managerial skill dari karyawannya. Kemudian untuk meningkatkan efisiensi, di mana dalam hal ini efisiensi dihitung berdasarkan tenaga, waktu, bahan baku, serta mengurangi dari aus-ausnya mesin. Kemudian kerusakan dari pengembangan, di mana tujuan dari pengembangan karyawan ini juga untuk mengurangi kerusakan barang, produksi, dan mesin-mesin yang ada. Kemudian juga untuk mengurangi kecelakaan kerja yang terjadi. Selain itu juga untuk meningkatkan pelayanan pengembangan yang baik. Nah, selain itu juga bertujuan untuk peningkatan moral, peningkatan karir, konseptual manager, meningkatkan kepemimpinan, serta melakukan balas jasa, serta untuk mencapai kepuasan dari konsumen. Nah, pengembangan tenaga kerja di perusahaan juga memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, dalam hal ini dibagi menjadi 2, ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal ini mencangkup misi dari
misi dari organisasi itu sendiri serta tujuannya. Kemudian strategi dari penilaian tujuan, sifat dan jenis dari kegiatan yang dilakukan, dan jenis teknologi. Nah, kemudian ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini seperti kebijakan pemerintah, kemudian sosial budaya, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, untuk metode pelatihan ini juga dibagi menjadi dua, ada pelatihan itu sendiri dan ada dengan melalui pendidikan. Nah, pelatihan merupakan suatu usaha untuk memperbaiki performansi dari pekerja itu sendiri. Nah, sementara pendidikan seperti tadi yang sudah dijelaskan merupakan proses pengembangan kemampuan ke arah yang diinginkan oleh suatu organisasi. Nah, selain itu juga ada kendala-kendala yang terjadi ketika melakukan pengembangan. Yang pertama yaitu seperti peserta yang latar belakangnya tidak sama atau heterogen, kemudian instruktur atau pelatih yang kurang ahli dalam menyampaikan, fasilitas yang kurang, kurikulum yang tidak cocok, serta dana pengembangan yang terbatas. Baik, selanjutnya yaitu bab 3, organisasi manajemen perusahaan. Yang pertama yaitu struktur organisasi dan deskripsi dari tugas dan jabatan di PT Kimia Farma Tbk ini. Struktur organisasi PT Kimia Farma dapat dilihat di layar. Struktur organisasi berbentuk suatu susunan dan saling berhubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu perusahaan tersebut guna menjalin operasional untuk mencapai tujuan bersama dari PT atau perusahaan. Dapat dilihat di bagian ini merupakan struktur organisasi dari susunan Dewan Direksi di PT Kimia Farma Perseo Jakarta dari tahun 2017 sampai sekarang. Dari bagian ini, di bagian paling atas, yaitu Direktorat Utama, yang memiliki wewenang merumuskan dan menetapkan suatu kebijakan dan program umum dari perusahaan. Untuk di bawahnya terdapat Direktorat Pengembangan Bisnis, lalu juga ada Direktorat Produksi dan Supply Chains, Direktorat Pemasaran Komersial, juga ada Direktorat Keuangan dan Manajerial Resiko, serta terdapat Direktorat Umum dan Human Capital yang di bawahnya terdapat divisi-divisi yang mendukung dalam berjalannya sebuah perusahaan tersebut. Direktorat-direktorat ini memiliki tugas menyusun standar kriteria dan prosedur pengembangan rencana dari setiap bidangnya masing-masing. Lalu dari kebijakan-kebijakan yang ada akan diikuti oleh divisi-divisi yang ada di bawahnya. Struktur organisasi pada PT Kimia Farma Perseo ini menggunakan bentuk organisasi lini, staf, dan juga organisasi fungsional, di mana pada bentuk organisasi ini merupakan kombinasi dari 3 bentuk organisasi yang ada. Karena wewenang diserahkan pada pimpinan organisasi yang ada di bawahnya seperti unit, departemen bekerja sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan maupun organisasi. Sementara untuk staf sendiri tidak memiliki wewenang atau berfungsi sebagai pemberi nasihat dan pertimbangan sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Dapat dilihat juga dari struktur organisasi yang ada pada PT Kimia Farma Perseo ini, pada tingkat Dewan Komisaris, organisasi yang terbentuk menggunakan organisasi lini dan staf karena memiliki garis wewenang atau kekuasaan yang menghubungkan langsung secara vertikal dari atas ke bawah. Lalu pada puncak pimpinan memiliki hak untuk menetapkan keputusan, kebijaksanaan, dan juga merealisasikan dari tujuan perusahaan PT Kimia Farma Perseo Tbk ini. Sementara pada tingkat kepala departemen atau di sini yaitu pada direktorat, membentuk struktur organisasi yang fungsional di mana terdapat pembagian kerja berdasarkan spesialisasi tugas ataupun pekerjaannya. Untuk pembagian tugas-tugasnya ini ada di setiap divisi-divisi yang ada di bawahnya. Baik, untuk manajemen sumber daya manusia, yaitu terdapat 3 poin. Yang pertama, melakukan persiapan dan seleksi tenaga kerja, yaitu perancangan kebutuhan akan sumber daya manusia dengan membentuk berbagai pekerjaan yang mungkin timbul. Yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan perkiraan atau forecast akan pekerjaan
yang lowong atau jumlah terhadap waktu yang dibutuhkan dari sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan. Lalu yang kedua ada rekrutmen, di mana proses untuk mencapai calon atau kandidat pegawai, karyawan, buruh, manajer, atau tenaga kerja baru untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia, organisasi, atau perusahaan di PT Kimia Farma Tbk ini. Lalu yang ketiga, seleksi tenaga kerja, di mana dalam proses menentukan tenaga kerja yang tepat dari sekian banyak kandidat atau calon karyawan yang mendaftar di PT Kimia Farma ini, tahap awal yang perlu dilakukan setelah menerima berkas lamaran adalah melihat daftar riwayat hidup, dan juga mungkin CV pemilik dari calon karyawan ini, agar perusahaan mengetahui apakah background dari calon-calon karyawan yang mendaftar. Selanjutnya untuk sistem pendidikan di PT Kimia Farma, yaitu perseroan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki dengan penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan. Pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan dilakukan untuk seluruh karyawan PT Kimia Farma Persero Tbk di Jakarta dengan mempertimbangkan kebutuhan perseroan. PT Kimia Farma ini juga melakukan pelatihan-pelatihan, di antaranya ada program pelatihan untuk karyawan, beasiswa pendidikan untuk karyawan dan masyarakat, lalu juga ada social project dengan lingkungan pendidikan, pelatihan yang diberikan oleh Dewan Komisaris, pelatihan yang diberikan oleh direksi, ada pelatihan yang diberikan oleh komite-komite perusahaan atau petinggi-petinggi perusahaan, lalu terdapat pelatihan yang diberikan oleh sekretaris perusahaan, pelatihan diberikan oleh satuan pengawasan intern perusahaan, sharing session, workshop, dan juga secara sehan, di mana dari rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk seluruh karyawan PT Kimia Farma, tujuannya yaitu agar dari karyawan PT Kimia Farma sendiri dapat mengetahui lebih jauh tentang pendidikan di PT Kimia Farma. Baik, next. Untuk sistem pelatihan di PT Kimia Farma Tbk di Jakarta ini, yaitu pengembangan mengacu pada aktivitas-aktivitas yang diserahkan untuk meningkatkan kompetensi selama periode waktu lebih panjang yang melampaui jabatan saat ini, guna mengembangkan dan berubah. Sedangkan pelatihan sendiri bertujuan untuk meningkatkan kinerja jangka pendek dalam pekerjaan ataupun jabatan tertentu yang diduduki saat ini dengan cara meningkatkan kompetensi atau pengetahuan dan keterampilan dari karyawan. Karena itu, PT Kimia Farma Tbk melakukan program pelatihan ini yang mewajibkan seluruh karyawannya untuk ikut. Lalu ada sistem pelatihan. Di sini untuk sistem pelatihannya sendiri ada dua, yaitu pelatihan ekstern dan juga pelatihan intern. Pelatihan sumber daya manusia di dalam suatu perusahaan sangatlah penting, karena pengembangan mengacu pada aktivitas-aktivitas yang diserahkan untuk meningkatkan kompetensi selama periode waktu lebih panjang yang melampaui jabatan saat ini, guna mengimplementasi kebutuhan masa depan organisasi atau perusahaan yang berkembang dan juga berubah. Sedangkan untuk pelatihan bertujuan meningkatkan kinerja jangka pendek yang diduduki saat ini dengan cara meningkatkan kompetensinya. Untuk tujuan penyelenggaraan pelatihan sendiri atau diklat di PT Kimia Farma Tbk di Jakarta ini, yaitu membentuk karyawan menjadi manusia yang profesional dan berkepribadian sesuai nilai-nilai perusahaan. Lalu mengembangkan kompetensi inovasi, kreativitas, kerjasama, dan juga disiplin dari karyawan-karyawan yang ada. Yang ketiga, menumbuhkan dan mengembangkan suasana metode kerja serta koordinasi antar unit secara lebih baik. Gagasan besar tentang pengembangan kompetensi sumber daya manusia kimia farma. Untuk pelatihan eksternnya sendiri ada supervisor umum, biasanya terus juga ada asisten umum, lalu ada administrasi personalia, dan juga yang terakhir nanti untuk pelatihan ekstern ini akan dilakukan evaluasi dari perusahaan untuk setiap karyawan yang mengikuti pelatihan. Lalu untuk pelatihan intern diselenggarakan oleh tim CPOM, lalu ada penyelenggaranya asisten manajer umum, supervisor, dan juga administrator personalia. Di mana di pelatihan intern ini juga akhir dari kegiatan pelatihan ini akan dilakukan evaluasi untuk setiap karyawan. Baik, selanjutnya untuk sistem pengembangan tenaga kerja.
dari tenaga kerja PT Kimia Farma Tbk ini, yaitu memiliki program pendidikan kepemimpinan atau leadership yang komprehensif melalui program kepemimpinan berjenjang atau yang disebut dengan leader development program. Untuk level-levelnya sendiri ada BOD 1, BOD 2, BOD 3, BOD 4 dan juga Global Development Program atau biasa disebut dengan GDP. Lalu selanjutnya ada meningkatkan kompetensi insan atau karyawan kimia farma melalui program pendidikan yang difokuskan pada 8 akademi sesuai dengan job family dan program bisnis perseroan. Lalu menjadi bisnis partner dalam menyediakan solusi pembelajaran yang seimbang sesuai perkembangan kebutuhan-kebutuhan bisnis perseroan baik intern maupun ekstern. Untuk bentuk pengembangan dari pelatihan dan pengembangan sendiri yaitu terdapat 3, yaitu yang pertama intern, pelatihan dilaksanakan di Plat Bandung dengan infrastruktur oleh program oleh para pejabat dari Plan Bandung. Lalu juga ada ekstern di mana pelatihan dilaksanakan oleh instansi atau lembaga dengan infrastruktur dari luar PT Kimia Farma agar mendapatkan informasi atau pengetahuan yang lebih dibandingkan dan menambah pengetahuan karyawan yang telah didapatkan oleh rangkaian kegiatan di intern yang telah dilakukan sebelumnya. Lalu yang terakhir ada bentuk pengembangan holding, di mana pelatihan dilaksanakan oleh kantor pusat dengan infrastruktur dari luar atau dalam kimia farma dengan tempat di lingkungan kimia farma itu sendiri. Atau dalam kasus hal ini, kimia farma terletak di Jakarta. Baik, kita masuk ke sesi kesimpulan dan saran, di mana berdasarkan uraian-uraian yang telah saya dan Adi sampaikan sebelumnya, dapat diketahui jika PT Kimia Farma merupakan suatu perusahaan farmasi yang didirikan pada mulanya oleh pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1871. Nah, PT Kimia Farma ini telah memastikan bahwa setiap karyawannya telah memperoleh hak yang sama, serta telah mengikuti program pendidikan dan pelatihan dalam rangka menunjang pengembangan karir dari karyawan itu sendiri. Nah, pada tahun 2020, PT Kimia Farma telah menyelenggarakan 9 program akademi, baik yang diselenggarakan secara in-house maupun oleh pihak ketiga. Nah, program tersebut telah diikuti oleh 10.093 peserta, di mana kegiatan ini menghabiskan sebesar 13,20 miliar. Nah, selain itu, agar kualitas dan kapasitas dari sumber daya manusia PT Kimia Farma terus meningkat, PT Kimia Farma menjalankan program pelatihan dan pengembangan kompetensi karyawan yang ditujukan untuk mendukung pelaksanaan dari strategi jangka pendek dan untuk menunjang keberlangsungan dari PT itu sendiri secara jangka panjang. Nah, perseroan juga telah memiliki program yang bernama Talent Management, di mana itu merupakan suatu program pendidikan dan pelatihan atau biasa dikenal dengan Diklat untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi serta keterampilan dari tenaga kerja. Nah, pengembangan sumber daya manusia di perusahaan itu merupakan sesuatu yang sangat penting. Nah, oleh karena itu, PT Kimia Farma melakukan serangkaian kegiatan seperti memiliki program kepemimpinan atau leadership, kemudian meningkatkan kompetensi dari insan kimia farma itu sendiri melalui program yang difokuskan pada 8 akademi sesuai job family serta sesuai proses bisnis dari PT Kimia Farma. Kemudian juga menjadi bisnis partner dalam menyediakan solusi pembelajaran yang seimbang sesuai perkembangan kebutuhan-kebutuhan bisnis dari PT itu sendiri, baik secara internal maupun secara eksternal. Nah, kemudian saran-saran yang kami berikan untuk PT Kimia Farma sendiri itu yang pertama, hendaknya untuk terus melakukan pengembangan dan untuk memperhatikan kembali sistem pendidikan, pelatihan, dan pengembangan yang ada sebelumnya, sehingga dapat dilakukan suatu improvement atau peningkatan dari sistem yang ada. Kemudian bagi perusahaan juga hendaknya memberikan sejumlah sanksi apabila nantinya karyawan tidak melakukan kegiatan pendidikan
pelatihan serta pengembangan yang ada dalam perusahaan itu sendiri. Nah, kemudian juga untuk bagi pembaca, hendaknya dapat menjadi sumber referensi serta untuk rujukan bagi penelitian selanjutnya. Baik, terima kasih Fitri Maimunah untuk kesimpulan dan juga saran yang telah diberikan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan tentang pendidikan, pelatihan, dan pengembangan tenaga kerja pada PT Kimia Farma Perseo Tbk yang ada di Jakarta. Jika terdapat kekurangan serta kesalahan dalam penyampaian informasi dan penjelasan yang kami berikan, kami memohon maaf. Saya Ade Febriani dan rekan saya Fitri Maimunah pamit undur diri dan terima kasih sudah menyimak penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.